Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan beserta jajaran dari Pusdokter Polri dan Karumkit Bayangkara, dan senior serta sejawat sekalian. Hari ini saya akan membawakan sharing saja sebenarnya ya, karena kebanyakan sudah disampaikan oleh senior-senior sejawat sebelumnya. Paparan saya berjudul Peran Radioterapi dalam Tata Laksana Kanker. Slide. Lanjut. Berikut adalah overview dari presentasi saya. Yang pertama adalah tentang Comprehensive Cancer Care. Lanjut, Comprehensive Cancer Care atau yang biasa kita sebut juga sebagai tim multidisiplin kanker itu adalah sekelompok orang dari disiplin ilmu yang berbeda, kemudian akan berdiskusi bersama, bisa dalam pertemuan langsung maupun secara online. Jadi pertemuan ini akan membahas mulai dari diagnosis sampai terapi yang akan diberikan kepada pasien. Anggota dari MDT itu sendiri ada beberapa divisi seperti dari medical oncology, surgical oncology, radiasi onkologi, patologi, radiologi diagnostik dan intervensi, dari palliative care dan perawat, ahli gizi dan juga dari social worker. Next. Berdasarkan tim itu akan bekerja pada fase-fase awal yang kita mulai dari screening, kemudian deteksi dini. Apabila kita curigai, akan kita lakukan biopsi. Setelah biopsi kita temukan keganasan, maka kita lakukan staging dan stratifikasi resiko. Ini kita lakukan melihat dari radiologinya, patologi, dan dari klinisnya. Lalu kita memutuskan treatment apa yang diberikan. Setelah treatment tentunya kita follow up. Dan apabila kondisi pasien memberat, maka akan kita berikan rehabilitasi, yaitu berupa paliasi dan end of life care. Slide. Berdasarkan dari porsinya, kita bisa lihat bahwa pada awal diagnosis, porsi dari kuratif itu lebih besar, sejalan dengan perkembangan penyakitnya, maka paliatif akan memberi peran yang semakin besar. Kita bahkan sampai perawatan ketika end of life dan juga masa duka cita dari pasien. Slide. Kemudian tentang treatment modalities in cancer, hari ini banyak sekali ahli-ahli di bidang kanker, dan tetapi kita secara garis besar dari modalitas tersebut adalah yang sudah established, tentunya operasi, kemoterapi, dan radiasi. Yang sedang berkembang yaitu nanoterapi, cryoimmunoterapi, dan radioimmunoterapi. Next. Dalam memberikan treatment kanker, kita harus mempertimbangkan antara tumor kontrol dan toksisitas yang akan diberikan dari treatment tersebut. Dengan tumor kontrol yang tinggi, kita bisa mendapatkan survival yang tinggi, tetapi dengan toksisitas tinggi juga akan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Kualitas hidup pasien ini juga akan akhirnya mempengaruhi survival dari pasien. Lanjut. Berikut revolusi perkembangan terapi kanker. Dari pertama itu awal yang diketahui adalah surgical, jadi operasi, kemudian ditemukan radioterapi, lalu kemoterapi, targeted terapi, dan checkpoint inhibitor. Saat ini juga makin banyak lagi ditemukan perkembangan-perkembangan selanjutnya. Next. Untuk radioterapi sendiri, kami juga mengalami evolusi dari teknik yang awalnya itu hanya 2 dimensi, jadi targetnya itu berbentuk kotak saja dan masih belum atau jauh dari target yang sebenarnya kita inginkan. Kemudian dengan ditemukannya CT scan, kita mulai bisa melakukan radioterapi dengan teknik yang 3 dimensi, kemudian semakin berkembang lagi kita bisa melakukan dengan IMRT, dan sekarang kita bisa melakukan radiasi dengan dosis yang berbeda pada satu praksi yang sama. Next. Keuntungannya adalah dengan memberikan teknik yang lebih tinggi atau lebih confirm pada target. Contohnya pada kanker payudara kita bisa menghindari efek samping yang besar pada organ sekitar. Misalkan pada kanker payudara itu yang organ yang dekat adalah jantung, kemudian juga yang ipsilateral, kemudian juga breast yang kontralateral, dan spinal cord. Pada data ini kita lihat bahwa pada teknik yang 3D, dosis yang didapatkan pada sekitar dari payudara itu adalah jauh lebih rendah pada pasien yang mendapatkan teknik 3D. Next. Berikutnya adalah evidence-based medicine dalam kanker. Seperti pada disiplin ilmu lain, kita menggunakan piramida ini. Pada penemuan yang baru mungkin belum ada penelitian yang atas-atas ini, jadi masih di fase awal.
Untuk di kanker payudara sendiri, kita yang sering banyak kita gunakan yaitu NCCN, ESMO, PPK juga ada di Indonesia, kemudian ACS dan ASCO. Next. Radioterapi secara sekilas itu ada 3 istilah dalam radioterapi. Yang pertama, lanjut. Yang pertama yaitu radiation oncology. Ini adalah ilmunya. Ilmu ini mempelajari bagaimana proses kanker itu terjadi, kemudian bagaimana mencegahnya, dan bagaimana mengobatinya, tetapi dengan keahlian khusus yang menggunakan radiasi pengion. Kemudian istilah yang kedua yaitu radioterapi. Radioterapi ini adalah modalitas yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan radiasi pengion. Ini digunakan untuk malignan tumor, tetapi pada beberapa kasus juga bisa untuk yang benign. Kemudian radiation oncologist, ini adalah orang atau dokternya yang menggunakan radioterapi untuk menyembuhkan kanker, juga untuk menghentikan pertumbuhannya, dan untuk pada beberapa kasus itu mengurangi gejala atau untuk paliatif. Slide. Apa yang terjadi ketika radiasi itu diberikan? Yang pertama yaitu 10 pangkat 12 itu akan terjadi tahap fisik, di mana bila bertemu dengan H2O, H2O itu akan melepaskan elektronnya sehingga terbentuklah radikal bebas atau oksigen yang superspesial oksigen. Dan itu disebut fase kimia sampai 1/10 pangkat 6. Kemudian setelah dari itu terjadi proses biologis. Ini bisa berlangsung dalam hitungan menit sampai bertahun-tahun. Next. Nah, bagaimana sih radiasi pengion ini bisa membunuh sel kanker? Itu dengan 2 cara. Yang pertama secara langsung, jadi radiasi ini langsung merusak rantai DNA, baik satu ataupun keduanya, single ataupun double strand. Bila DNA-nya putus, maka sel akan mengalami kematian. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan indirect damage. Jadi radiasi ini akan menyebabkan terbentuknya radikal bebas dan oksigen yang reaktif. Kemudian radikal bebas inilah yang akhirnya akan merusak rantai DNA dan pada akhirnya juga menyebabkan kematian sel. Karena target kita adalah DNA, maka fase-fase sel yang sensitif terhadap radiasi yaitu fase ketika sel itu sedang membelah. Nah, ini kita gunakan apabila kita akan memakai radiosensitizer, maka kita pilih radiosensitizer yang menahan sel kanker itu pada fase-fase yang sensitif terhadap radiasi. Next. Kemudian berdasarkan jenisnya radiasi ada 2. Yang pertama radiasi eksterna, di mana radiasi itu diberikan dari luar tubuh. Kemudian yang kedua adalah brachytherapy, kita meletakkan sumber radiasi di dekat atau di dalam tumor. Lanjut. Berikut adalah alatnya yang banyak digunakan sekarang, yaitu LINAC. Alat ini dapat mengeluarkan foton maupun elektron. Ini sumber energinya adalah dari bangkitan listrik. Lanjut. Yang lebih dulu, tetapi sekarang sudah jarang dipakai, yaitu telekobalt 60. Ini menggunakan kobalt 60, jadi sumber radiasi yang memang langsung dari alam. Jadi ini berbentuk silinder, diameter 2 cm, dan ini akan menghasilkan sinar gamma. Waktu paruhnya adalah 5,27 tahun, jadi setelah ini kita akan mengganti lagi source-nya dengan source yang baru. Lanjut. Berikut adalah teknik radiasi yang terus berkembang. Kita bisa lihat pada yang kotak ini adalah dengan teknik 2D. Jadi kita radiasinya itu akan mengenai tumor maupun sensitif organ di dekatnya. Dengan 3D dia semakin mendekati bentuk tumor, tetapi sensitif organ juga masih terkena dosis radiasi. Dengan IMRT kita lebih bisa meliuk-liukkan dosisnya sehingga sangat menyerupai bentuk tumor dan organ di dekatnya itu bisa kita hindari dari paparan radiasi yang besar. Lanjut. Kemudian radioterapi itu bisa diberikan secara single maupun bersamaan dengan modalitas lain tergantung dari jenis kankernya. Bisa diberikan sebelum atau sesudah radiasi, sebelum atau sesudah kemoterapi, maupun concurrent dengan kemoterapi. Lanjut. Perannya radioterapi sendiri bisa bersifat kuratif, ajuvan, maupun paliatif. Dalam hal ini untuk kanker payudara, radiasi itu berperan untuk ajuvan dan paliatif. Proses radiasi sendiri itu merupakan rantai panjang yang melibatkan banyak orang. Yang pertama dengan konsultasi ke poli, biasanya kita menerima konsul dari dokter bedah onko, gyn onko, THT onko. Kemudian apabila memang ada indikasi untuk radiasi, kita akan lakukan simulasi, dosimetri, kemudian quality assurance, dan
kita lakukan treatment dari radioterapi. Setelah itu kita lakukan follow up. Next. Berikut adalah fasilitas radioterapi di Rumah Sakit Pasar Minggu. Jadi Rumah Sakit Pasar Minggu itu sudah berdiri 3 tahun untuk radioterapinya, dan untuk bedah onko kita baru saja memiliki. Jadi pasien-pasien di sini itu kebanyakan adalah pasien kiriman dari Dr. Wildan dan Dr. Chandra, dan juga rumah sakit terdekat dari sini. Berikut adalah fasilitas di kami. Next. Setelah dari TPS, ini adalah pesawat CT simulator. Jadi CT simulator ini adalah CT scan, tetapi pasien itu dipakaikan termoplas masker. Jadi ketika diradiasi, posisi pasien akan tetap dan tidak bergeser. Dan ini juga ruangan linek yang ada di rumah sakit kami. Next. Tim radioterapi terdiri dari spesialis onkologi radiasi, fisikawan medis, terapis, perawat, dan juga petugas small-room. Next. Yang spesifik untuk Ciamame yaitu peran radioterapi dalam tata laksana dari Ciamame. Yang kita gunakan contohnya saat ini adalah dari NCCN. Jadi untuk kanker payudara dengan ductal carcinoma in situ, setelah dilakukan breast cancer conserving surgery itu apabila tidak dilakukan surgery dari lymph node-nya, maka ada indikasi untuk radiasi. Bisa dilakukan dengan radiasi seluruh payudara atau whole breast irradiation maupun dengan sebagian payudara. Trennya itu seperti bedah juga ya. Oke, conserving kita juga mulai dari whole breast ke parsial, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian apabila pasien ductal carcinoma in situ ini dilakukan mastektomi, maka kita lihat apakah dilakukan sentinel lymph node biopsi atau tidak. Next. Dari hasil surgical axillary staging tersebut, kita lihat apakah KGB-nya negatif, positifnya ada berapa. Dari semua itu ada indikasi untuk dilakukan radiasi, apakah itu radiasi dinding dada saja, dengan atau tanpa booster, dengan atau tanpa radiasi dari KGB regional. Hanya satu yang tidak kita lakukan radiasi pada BCS plus sentinel ini, yaitu dengan kriteria pasien usia lebih dari 70 tahun, estrogen reseptornya positif, CN0, PT1, yang menerima ajupan endokrin terapi. Yang lainnya itu kita berikan ajupan radioterapi. Next. Berikut adalah dari ESMO, yang membedakan adalah mereka memberikan systemic induction terapi. Jadi setelah itu baru dinilai apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Apabila satisfactory, maka dilakukan BCS, apabila tidak dilakukan mastektomi. Indikasi radiasi yaitu pada pasien yang dilakukan BCS. Next. Berikut adalah penelitian oleh Darby dan kawan-kawan. Ini melihat efek radioterapi setelah BCS, dan dilihat adalah kekambuhan 10 tahun dan kematian setelah 15 tahun. Ini kita lihat bahwa pada pasien dengan KGB negatif maupun positif, itu local regional recurrence dan mortalitasnya lebih tinggi pada pasien yang tanpa radiasi. Jadi dengan radiasi itu recurrence dan mortalitasnya lebih rendah. Next. Kemudian ini penelitian IORTC, Amaros, ini melihat atau membandingkan dari diseksi aksila dengan radioterapi pada pasien yang positif sentinel lymph node-nya, dan ukurannya itu T1 sampai T2. Dan ini hasilnya itu, ini jenisnya adalah non-inferiority trial, dan hasilnya itu keduanya, yaitu diseksi maupun radioterapi, memberikan hasil yang comparable. Next. Bila penelitian ini melihat juga disease-free survival-nya, pada awal-awal follow up itu memberikan hasil yang sama, baik pada diseksi maupun radioterapi. Pada mulai tahun keempat itu lebih tinggi yang diseksi, dan setelah tahun ke-10 itu sama dalam hal disease-free survival-nya. Next. Untuk overall survival, antara diseksi aksila dan radioterapi juga ditemukan sama angkanya, tetapi setelah 10 tahun overall survival-nya lebih tinggi pada pasien yang dilakukan diseksi KGB aksila. Next. Nah, ini tadi yang dibicarakan juga, jadi faktor risiko limfodem dan peningkatan diameter dari lengan atas pada lengan yang ipsilateral. Ini dilihat pada baseline 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun.
ini pada 3 dan 5 tahun itu lebih tinggi kejadian limfodemnya pada pasien yang dilakukan diseksi dibandingkan dengan radioterapi. Ini tentunya dengan T1 T2 tadi ya. Next. Kemudian untuk pasien yang dilakukan total mastektomi dan surgical axillary staging, semua juga ada indikasi untuk dilakukan radioterapi, kecuali pada pasien yang hasil patologi operasinya yaitu negatif, KGB-nya, ukuran tumornya kurang atau sama dengan 5 cm, dan marginnya lebih dari atau sama dengan 1 mili. Ini bisa dilakukan tanpa radioterapi. Next. Kemudian dari prinsipnya yang kita radiasi itu adalah chest wall-nya dan scar operasinya. Pada beberapa kasus bisa kita tambah dengan dry sites-nya apabila kita curigai. Untuk dosisnya itu mulai dari 45 sampai 50 gray dan bisa kita pertimbangkan pemberian booster pada margin yang dekat ataupun yang positif margin. Next. Berikutnya adalah apabila radioterapi diberikan pada pasien yang sebelumnya sudah diberikan sistemik terapi. Apabila pasien ini diberikan preoperatif sistemik terapi, maka kita memberikan radiasinya itu berdasarkan stadium yang awal, jadi sebelum pasien itu di sistemik terapi. Nah, kemudian apabila setelah operasi pasien akan diberikan sistemik terapi, urutannya adalah pasien kemo terlebih dahulu, baru radioterapi. Ada pengecualian pada beberapa regimen. Kemudian apabila akan diberikan endokrin terapi, sebenarnya bisa diberikan bersamaan. Akan tetapi mempertimbangkan efek sampingnya, itu akan diberikan endokrin terapinya ketika radioterapi hampir selesai. Untuk HER2 targeted terapi bisa diberikan bersamaan dengan radioterapi. Lanjut. Untuk radiasi KGB regional, itu yang kita radiasi adalah paracaviculare dan axillary nodes. Jadi ini dosisnya juga sama, 45-50 gray. Apabila kita menemukan yang gross atau pembesaran yang dapat terlihat dengan jelas, itu kita pertimbangkan untuk pemberian booster. Untuk internal mamari dan supraclavicular juga ada pertimbangan untuk memberikan radiasi. Next. Untuk perkembangan terkini yaitu seperti tadi juga operasi, kita mempertimbangkan pemberian radiasi yang parsial, jadi tidak whole breast, dengan syarat-syarat yang disarankan oleh Astro, yaitu usia lebih dari 50 tahun, kemudian dia ini PT1, negatif marginnya lebih atau sama dengan 2 mili, tidak ditemukan lymphovascular invasion, dan ER-nya positif, atau pada pasien dengan grade yang rendah dan sedang, pada screening ukurannya kurang dari 2,5 cm dan pada marginnya dia lebih dari 3 mili. Dan pemberian dosisnya juga lebih besar sehingga dalam satu praksi sehingga akan selesai lebih cepat. Hal ini berguna pada misalkan saat terjadi pandemi, jadi kunjungan pasien akan lebih sedikit dan juga pada pasien atau rumah sakit dengan antrian yang panjang, jadi kita bisa melayani pasien dalam jumlah yang lebih banyak atau apabila kita berikan yang dosis accelerated ini. Next. Berikut adalah skema untuk pemberian dosis yang accelerated, contohnya 30 gray dalam 5 fraksi, 40 gray dalam 15 fraksi, 30 gray dalam 10 fraksi, dan 8,5 dalam 10 fraksi. Masing-masing ada penelitiannya. Lanjut. Ini adalah contoh, jadi kita lihat ini adalah payudara, wanita 58 tahun dengan T1N0, ER positif, HER2 negatif, dengan invasif ductal karsinoma. Pasien ini sudah dilakukan lumpektomi dan SLNB. Jadi kita lihat pasien dosis yang diterima pasien adalah 40 gray dalam 10 fraksi, 40 gray-nya adalah yang berwarna merah, yang luar kuning ini adalah dosisnya adalah 30 gray, jadi pasien ini diradiasi hanya pada tumor bed-nya saja, tempat yang tadinya dilakukan BCS tersebut. Lanjut. Ini juga adalah pasien 64 tahun dengan ukuran tumor sebelumnya 1,5 cm dengan ER positif, sudah dilakukan BCS. Pasien ini diberikan ajupan accelerated partial breast irradiation dalam 5 fraksi, totalnya adalah 30 fraksi. Ini yang kita lihat, yang lingkaran berwarna merah, ini adalah tumor bed-nya. Next.
Berikut adalah skema yang lain, jadi diberikan 26 gray dulu pada yang berwarna kuning, kemudian dilakukan booster pada tumor bed yang berwarna orange ini. Whole breast-nya menerima 26 gray, sedangkan boosternya itu 10 gray. Lanjut. Ini adalah yang berikutnya juga, jadi ini pada saat yang bersamaan diberikan dosis yang berbeda. Ini kita sebut sebagai simultaneous integrated boost, jadi whole breast-nya akan mendapat dosis 40 gray, sementara tumor bed-nya mendapat dosis lebih tinggi, 48 gray, tapi nanti akan selesai pada waktu yang bersamaan. Pasien ini juga diberikan teknik deep inspiration breath hold, jadi pasien menarik nafas dalam, sehingga waktu menarik nafas itu paru-paru akan mengembang dan jantung akan menjauh dari area radiasi, sehingga kita dapat mengurangi dosis yang diterima oleh jantung. Lanjut. Berikut juga contoh lain, pasien 55 tahun dengan PT2N0, sudah dilakukan lumpektomi dan SLNB, pasien ini diberikan hipopraksinasi dalam 15 praksi dan booster dalam 5 praksi. 15 ditambah 5, jadi totalnya nanti akan jadi 20 praksi. Dan ini juga dilakukan deep breath hold untuk mengurangi dosis yang diterima oleh jantung. Lanjut. Untuk efek sampingnya pada payudara, jadi kalau misalkan sistemik terapi, efeknya adalah sistemik, untuk radiasi efeknya kita juga bersifat lokal di tempat yang diradiasi tersebut. Biasanya efek akut yang sering muncul yaitu skin reaction, seperti dermatitis radiasi, kulitnya akan kehitaman, memerah, kemudian pasien juga akan merasa badannya lebih lemah, cepat letih, seperti itu. Untuk yang kronis atau lebih dari 3 bulan, biasa terjadi adalah persisten breast ödem, kemudian hiperpigmentasi dan fibrosis. Efek samping yang jarang diantaranya brachial plexopathy, radiation pneumonitis, morbiditas dari kardiok, dan malignansi yang sekunder. Selain dari radiasi adjuvan tadi, kita juga sering memberikan radiasi pada pasien CA MAME yang mengalami metastasis ke otak ataupun tulang. Pada tulang itu untuk mengurangi nyeri, biasanya kita berikan pada tulang-tulang yang menyangga tubuh. Dan untuk metastasis ke otak atau brain juga kita lakukan radiasi, itu kita berikan whole brain radiation sebanyak 10 kali. Lanjut. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Dr. Chandra.